Karena musuh kita itu DFK namanya. Karena yang menghancurkan negara itu DFK, Bang. Bukan kritik. Kita nggak ada masalah sama kritik. Kita nggak ada masalah dengan pro kontra. Tapi kalau disinformasi, fitnah, kebencian, ini menghancurkan bangsa. DFK lagi rame di mana-mana. Kamu termasuk salah satu sales yang suka jelek-jelekin kompetitor. Video ini wajib kamu tonton. Halo Coach. Hai. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke Coach. Ini kan DFK tuh lagi rame-ramenya ya Coach di media sosial. Ya. Itu kalau misalkan saya baca-baca sih dia tuh DFK disinformasi, fitnah sama kebencian ya Coach ya. Nah, Fitnah. Iya, dia bilang fitness. Nah, kalau misalkan dihubungkan sama sales nih Coach. Emang kalau misalkan jadi sales itu jelek-jelekin kompetitor lumrah nggak sih Coach? Nah, ini menarik ya. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan salah satu ibu-ibu. Oke, di mana Coach? Ibu itu kebetulan di gereja. Jadi setelah gereja saya kebetulan selesai khotbah. Ibu itu mau curhat sama saya. Curhat. Ya, dia curhat. Ketika dia curhat dengan saya, dia bareng sama suaminya. Jadi curhat, ibu itu kebetulan pegang produk salah satu perusahaan asuransi. Yang kebetulan saya memang belum pernah ngajar di perusahaan itu, belum pernah. Nah, ketika dia cerita itu, dia itu tipe cara jualannya adalah memberitahu bahwa si produk A itu nggak punya kelebihan. Kelebihannya ada di produk saya. Tapi dengan cara membandingkan. Nah, itu kan kategorinya sebenarnya sama aja menjelek-jelekan gitu. Menjelek-jelekan sebuah produk gitu ya. Yang artinya bisa saja memunculkan bahwa bisa aja muncul ada sebuah fitnah dan bisa juga ada disinformasi. Kalau saya mengatakan kalau jualan produk lebih baik jangan membahas itu. Jadi misalnya contoh dia ngomong gini, di perusahaan kami ada 300 rumah sakit yang bisa kami tangani, sedangkan kompetitor cuma 30 misalnya gitu. Kan nggak penting banget gitu. Iya, itu ngebandinginnya kelihatan clear banget gitu contoh. Jadi selalu dia kayak begitu ngeliatnya. Nah, jadi akibatnya saya bilang, jangan Bu, ketika kita jualan, kita fokus pada kelebihan produk kita, jangan fokus pada fokus kita malah jelek-jelekin kompetitor. Kenapa? Nah, ini yang paling menarik kan? Tahu nggak kalau kita menjelek-jelekin kompetitor, yang ada pertama, ketika saya ngomong, kamu anggap lu udah beli barang. Kemudian saya bilang, kompetitor barang yang kamu punya tuh jelek, ya. Yang kamu punya itu nggak bagus. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kamu tuh bodoh, salah milih produk. Oh, itu sama aja kayak ngejatuhin customer gitu nggak sih? Itulah maksudnya. Customernya jadi ilfil. Masuk akal? Iya, masuk akal. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Ini contoh. Wah, ini saya saking semangatnya nih cerita contoh nih. Saya kasih gampang ya. Ini nggak ada hubungannya dengan sales ya, tapi ini mirip banget. Saya sudah banyak pengalaman melakukan perekrutan karyawan. Ketika saya interview orang, saya selalu menemukan orang yang menjelek-jelekan orang lain atau menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya, ketika kerja di tempat lain, nanti akan jelek-jelekin lagi. Iya, akan terus-terusan. Akan terus-terusan begitu. Kebetulan, nggak berapa lama kemudian, beberapa waktu yang lalu, istri saya, Bu Ana itu saking sayang sama Lang-Lang tuh katanya kan gitu ya, sampai mau ngerekrut orang baru lagi. Kenapa? Katanya Lang-Lang nggak bisa masak gitu kan, katanya perlu untuk bisa masak gitu, dia baru bisa masak nasi doang. Jadi Lang-Lang itu mau dinaikin kelas kata Ibu Ana gitu, mau dinaikin gitu ya, dinaikin buat apa? Ngerjain konten dan sebagainya, karena dia sibuk banget kata gitu. Nah jadi mau direkrut orang baru. Saya nggak setuju, jujur saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Tapi di luar nggak setujunya, saya kan kaget waktu kemarin kita ada pelatihan di luar kota, saya baru balik, saya lagi geletak-geletaknya di kursi, dengar interview, dia ada orang interview cowok, ngejelek-jelekin perusahaan lamanya. Saya langsung bilang, enggak. Pengalaman saya mengatakan enggak. Makanya akhirnya Bu Ana memutuskan beli makan di warteg kan. Gara-gara itu. Saya udah gitu, saya orang matematik. Secara matematik tetap lebih murah dan dapetnya lebih banyak gitu ya. Daripada ngarepin ada satu orang
suruh kerja, beli sayur lagi, masak lagi laman kayaknya. Udah gitu belum tentu enak lagi kan, mendingan ketahuan yang pasti-pasti aja. Kita satu kantor bersin-bersin. Oh iya, karena masak kan ya baunya. Makanya, jadi maksud saya, kalau orang biasa ngejelekin, dia akan ngejelekin lagi ke orang lain. Makanya, apa hubungan dengan penjualan? Jadi, ketika orang itu udah ngejelekin produk tertentu, kita jadi mikir nih, jangan-jangan ntar lagi dia ketika dia pindah ke merek lain, dia jelekin lagi produk lain. Iya. Orang jadi ilfeel, orang jadi nggak akan beli gitu loh. Iya. Dia cuma, oh gitu, bahkan atau dia cuma hanya cari tahu. Oh emang bener ya? Iya, emang jelek banget ya? Iya, jeleknya kayak apa sih? Dijelasin tuh. Nah, setelah udah dijelasin, nah ini menarik kan kita sama DFK nih. Iya. Biasanya dia akan ngecek. Oke. Ya dong. Siapa lu, orang gua nggak kenal lu baru ngomong udah jelekin gua kan nggak akan ngecek dong, cross check dong. Begitu saya cross check apa yang bakal terjadi, baru tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata bisa jadi yang dijelekin itu tidak sesuai dengan perusahaan lain yang diambil. Itu kan sama dengan kayak DFK. Kenapa DFK jadi kacau? Itu kan karena mereka tuh kan menganggap gue yang bener kan. Iya. Tapi ketika ngomong baru ketemu tuh, oh ternyata sama-sama bener gitu loh dalam konteks itu. Jadi yang saya mau kasih gambaran bahwa semua hal masalah-masalah yang terjadi itu janganlah kita ngejelekin produk kompetitor. Ngejelekin produk kompetitor tidak akan membuat perusahaan kita menjadi lebih unggul. Betul. Jadi syaratnya apa yang harus dilakukan? Kita buatlah konsep namanya value selling. Jadi kita fokus nih, apa kelebihan produk kita, itu yang kita tawarkan. Betul. Jangan fokus kepada yang kita nggak punya kelebihan. Jadi ngapain saya bandingin diri saya dengan yang lain? Nggak bisa. Setiap produk punya kelebihan masing-masing. Nah, itu gambarannya. Berarti ibarat kalau misalkan kita ngebandingin sama kompetitor, entah misalkan produknya hampir mirip-mirip gitu ya, Coach ya. Cuma kan pasti ada kelebihan masing-masing ya, Coach. Kayak janganlah ditonjolin kurangnya mereka di mana, terus malah kelebihan kita yang ditonjolin juga. Boleh tunjolin, tapi nggak usah dibahas. Produk kompetitornya nggak usah dibahas. Kita boleh nonjolin. Misal saya ambil contoh, saya pakai jam tangan. Jam tangan saya mereknya kebetulan nih, saya pakainya Huawei. Nah, jam tangan Huawei ini ketika saya pakai, gitu kan, punya keunggulan. Nah, keunggulannya dia banyak banget tuh. Nah, dulu sebelumnya saya juga pakai Xiaomi. Punya keunggulan? Punya. Gitu loh maksudnya. Semua produk punya keunggulan. Saya nggak perlu ngebahas. Keunggulannya produk Xiaomi memang kalau dibanding Huawei, ya beda. Kenapa beda? Ya iyalah, harga berbicara, bener dong. Kalau ada harga, ya berarti ada barang dong. Kan gitu kan gambarannya. Jadi kalau mama saya ditanya, balik lagi kelebihan produk masing-masing, kelebihannya apa? Betul. Nah itu fokusnya. Jadi jangan fokus kepada ngejelekin barang orang, memfitnah barang orang, kasih informasi yang palsu, bukan informasi palsu ya. Informasi itu disinformasi kan informasi yang dipahami si sales itu. Iya. Tapi kan sesungguhnya kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Ya si sales kompetitor itu yang tahu. Iya. Nah, itu. Nah, Coach, kalau misalkan ya Coach ya, berarti ketika kita sebagai sales menjelaskan ke customer, kalau misalkan kita menjelek-jelekan kan bikin customer itu kayak, ih ngapain sih orang kan gue udah setia sama produk ini, masa dijelek-jelekin produknya gitu kan. Sekarang kita mau ngejelasin tanpa ngejelek-jelekin kompetitor, kita ngejelasin benefit dari produk kita, yang dimana itu connect sama yang diharapkan kebutuhannya betul customer ya Coach. Itu yang disebut namanya value selling. Maka lebih baik kita fokusnya, misalkan contoh gini ya, si produk asuransi itu saya tahu kelebihannya produk itu, karena kebetulan saya pernah dengar tentang kelebihan produk itu. Nah, kenapa nggak kita fokus di kelebihan produk itu? Jangan fokus kepada istilahnya mau gusur kompetitor, mau gantiin gitu loh. Apalagi produk asuransi. Iya. Lebih baik produk itu melengkapi. Kalau produk ini kelebihannya A, kita cari market siapa yang cocok di produk ini, gitu loh. Oke. Misal contoh, produk ini kebetulan katanya bagusnya adalah dia itu bagus kalau untuk dipakai di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri. Dan saking bagusnya produk itu di luar negeri, dia bilang gitu ya, kan produk itu punya kelebihan adalah 1 tahun. Asal bisa kita pergi ke Amerika, kita pergi ke negara Eropa, produknya bisa diklaim, tapi dengan syarat 1 tahun kita harus balik 4 kali minimal.
ke Indonesia. Oh, iya. Oke? Berarti produk itu nggak cocok untuk mahasiswa dong? Iya. Kenapa? Kalau kita orang kaya, kita kirim anak kita ke luar negeri, nggak mungkin dong setahun 4 kali bolak-balik kan? Nggak mungkin dong. Iya, nggak Berarti produk itu cocok ke siapa? Produk itu cocok ke para businessman yang punya usaha, sering travel ke luar negeri, produk itu menjadi cocok. Iya, benar. Kenapa nggak kita fokus aja kepada businessman yang sering ke luar negeri? Targetnya ya Coach ya, berarti ngelihat dari keunggulan produk ini apa, Itu. lihat targetnya tuh siapa. Itu. Masuk akal dong. Iya, masuk akal. Saya kasih contoh deh. Ini yang paling gampang deh. Paling gampang ya. Contoh stand up comedy. Panji Pragiwaksono. Dia sering pulang pergi. Jakarta, Indonesia, Amerika loh. Oh, sangat gila dia. 1 bulan bisa 1 kali dia balik loh. Tiap bulan. Dia bisa 1 bulan. Jadi kalau ditanya, mungkin ya menurut saya, karena kemarin dia kan mens rea, bikin acara stand up. Selesai acara mens rea, 2-3 hari dia pulang ke New York. Dia bilang pulang loh, bukan balik pergi loh. Pulang karena keluarga di sana. Oh, iya. Setelah itu di sana 2-3 minggu dia balik lagi udah di Jakarta lagi. Lah, kan waktu rame-rame kasus lagi rame-ramenya kita lagi rusuh, itu kan belum sebulan. Iya. Udah balik ke Indonesia lagi. Berarti cocok nggak produknya? Cocok. Itu maksud saya. Oke. Kenapa nggak kita fokus kepada kesana gitu loh? Oke, berarti selain value selling, berarti targetnya juga. Betul. Makanya daripada dia jelek-jelekin kompetitor gitu loh maksudnya. Bener dong? Iya, benar. Itu yang paling gampang. Masuk akal? Masuk akal kok. Nah, terus misalkan contoh, produknya cashless. Cashless itu contoh tidak perlu pakai bayar. Karena asuransi itu ada yang kita bayar dulu di muka, nanti baru nanti di reimburse. Itu ada asuransi. Tapi ada yang konsep cashless. Kita datang ke rumah sakit, kasih kartunya, itu cashless. Pertanyaan, cashless itu berguna kepada siapa? Kepada orang yang nggak mau repot. Kepada orang yang nggak punya tabungan banyak, tapi punyanya investasi yang banyak. Loh iya toh. Iya. Kalau dia punya tabungan banyak kan gampang, tinggal ngambil duit, taruh, kasih, bener dong? Iya. Tapi kalau dia punya kalau investor berarti dia punya duit cash nggak? Enggak. Sangat minimal tuh uang cashnya. Nah carilah itu gitu loh. Oh. Target marketnya dibandingkan kita DFK. Iya benar. Ngaruh banget, dampaknya tuh gede banget bang. Kalau misalnya kita sebagai sales tuh DFK, apalagi jelek-jelekin kompetitor. Teman-teman kalau misalkan biasanya ngejualan jelek-jelekin kompetitor nggak nih? Tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.